Halo kaum intelektual sekalian. Ternyata di Konoha itu ada sekitar 8 sampai 10 juta orang yang terpapar LGBT. Bayangkan, di Konoha itu ternyata ada 10 jutaan orang yang LGBT. Wow, luar biasa. Jadi selama ini kita ngata-ngatain luar negeri itu ada kaum pelangi. Ternyata di Konoha itu ya menurut data itu sekitar 8 sampai 10 juta orang yang terpapar LGBT, penganut kaum pelangi. Wow, luar biasa. Kemudian yang paling menyedihkan ya, yang paling mengenaskan lagi, ternyata Joran, wali kota New York terpilih sekarang ini yang beragama Muslim, yang diagungkan oleh warga Konoha, ternyata dia itu mendukung yang namanya kaum pelangi. Jadi jadi ini bikin, warga Konoha itu cenut-cenut gitu ya kan, panas dingin. Mereka, mendukung ya, di satu sisi mereka mendukung, tapi di sisi lain ternyata si Joran ini ya mendukung yang namanya LGBT atau kaum pelangi. Wow, luar biasa. Jadi ini kan semacam, buah si malakama ya. Di satu sisi mereka pengen bela gitu ya. Ya, di sisi lain ternyata si Joran ini adalah pendukung yang namanya kaum pelangi. Jadi seperti ya cinta bertepuk sebelah tangan gitu, ya kan. Yang mereka pengen itu si Joran ini nggak mendukung yang namanya LGBT ya, karena warga Konoha itu kan rata-rata membenci LGBT ya, terutama agama mayoritas di Konoha rata-rata seperti itu kan. Ya, mereka tuh sangat benci banget ya. Kemudian yang paling menyedihkan lagi ternyata si Joran ini bukan Islam Sunni guys, tapi Syiah. Jadi ini juga bikin warga Konoha cenut gitu ya kan. Ya, bikin meradang gitu, bikin merana gitu. Awalnya mereka sudah membanggakan si Johrani, tapi ternyata dia Syiah, ternyata dia kaum pelangi, ternyata dia tidak sesuai yang diharapkan ya. Kemudian ada lagi fakta yang sangat mengejutkan tentang si Johran ini. Ya, ternyata Johran ini ya sangat pro terhadap budaya Hindu, guys. Wow. Dia tidak pro terhadap budaya Arab, tapi terhadap budaya Hindu. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kaum muslim yang ada di Konoha itu, ya hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya tidak mengatakan Indonesia, karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik ya. Jadi ini bukan di Indonesia. Kenapa di Konoha itu, ya, kaum muslim yang ada di Konoha itu benci banget dengan LGBT? Apa alasannya? Apakah LGBT ini gigit orang gitu? Apakah LGBT ini nggak bayar pajak gitu? Apakah LGBT ini punya virus gitu? Ya, apakah karena LGBT ini negara kita nggak maju gitu? Apa alasannya? Kenapa kaum muslim yang ada di Konoha itu benci banget dengan kaum LGBT? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kenapa kaum muslim yang ada di Konoha itu sangat benci banget dengan yang namanya LGBT itu? Karena ada dalil-dalilnya tuh di kitab suci. Saya akan tampilkan dalilnya di sini ya. Kitab suci agama mayoritas di Konoha itu ada dalil-dalilnya. Nah, mereka mengikuti itu ya, ada dalilnya. Jadi karena itu perintah daripada agama, sehingga mereka membenci yang namanya LGBT itu dengan setengah mampus gitu atau setengah mati gitu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi, karena fitrah ya. Jadi fitrah manusia itu kalau cowok cowok gitu, kalau cewek cewek gitu. Jangan kecowok-cowokan gitu atau kecewek-cewekan gitu. Sehingga mereka sangat benci banget yang namanya LGBT atau kaum pelangi ini. Nah, itu dari sudut pandang agama ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ambil dari sudut pandang pemikiran yang paling rasional misalnya, atau pemikiran yang lebih waras gitu ya. Saya tidak mengatakan warga Konoha atau umat daripada agama mayoritas di Konoha itu tidak aras ya, tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau kita berpikir lebih logis lagi gitu, gini guys ya, saya tuh sering menanyakan ini terhadap orang-orang, tapi nggak ada satupun jawaban yang bikin saya terkejut gitu, nggak ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kaum LGBT ini gigit orang gitu? Apakah dia merugikan orang lain gitu? Apakah dia tidak bayar pajak gitu? Apakah negara semakin terpuruk gara-gara LGBT ini? Apakah ini sangat mempengaruhi ekonomi kita gitu?
Saya tidak membela LGBT di sini ya, tapi mari kita berpikir secara waras dulu gitu. Ya, tinggalkan dulu tendensi-tendensi daripada agama gitu, atau misalnya nih ya, misalnya nih ada berita yang sengaja dipropagandakan untuk membenci yang namanya kaum pelangi atau dan lain sebagainya gitu. Menurut saya tuh kita tuh buang-buang waktu kalau kita membenci LGBT. Lebih baik kita membenci yang namanya kebodohan gitu ya, membenci yang namanya kemiskinan gitu. Biar kita lebih pintar gitu, biar jangan bodoh gitu, IQ kita itu jangan setara gorila gitu. Ya, lebih baik kita fokus itu daripada membenci yang namanya LGBT. Karena gini guys, LGBT itu secara biologis ya, kita ngambil dari sudut pandang biologis ya. Mereka itu kan kelainan genetik ya. Jadi sama seperti ini guys. LGBT itu sama seperti misalnya nih orang yang katakanlah misalnya ya orang yang cacat ya cacat mental misalnya yang berkebutuhan khusus misalnya katakanlah seperti itu ya. LGBT juga mereka nggak mau sebenarnya jadi LGBT ya. Mereka juga nggak mau sebenarnya ya kecewek-cewekan gitu nggak mau sebenarnya. Kalau kita benci LGBT kita juga harus benci tomboy dong ya kan? Iya nggak sih? Kenapa kita membenci LGBT tapi kita nggak membenci tomboy, iya kan? Itu kan sama aja sebenarnya kan. Jadi mohonlah sama yang nonton video ini, kita tuh jangan terlalu fanatik buta gitu ya, menganggap bahwa apa yang kita yakini selama ini benar gitu. Mari kita membuka cakrawala gitu ya, pemikiran-pemikiran yang lebih rasional. Ya, menurut saya pribadi seperti itu guys ya. Orang yang terpapar LGBT adalah orang yang kelainan mental gitu. Ya, sama halnya dengan yang namanya Johran. Apakah Johran ini akan membenci LGBT? Enggak lah. Dia kan orang yang berpendidikan. Ya, cuman warga Konoha aja terlalu ini ya, terlalu heboh gitu ya, bahwa si Johran ini akan ya menegakkan yang namanya syariat Islam di New York gitu. Mereka akan menyatukan Islam seluruh dunia. Terlalu halu ya. Si Johran ini kan bukan seperti orang Arab atau orang Indonesia, guys. Dia bukan Habib juga. Dia itu sebenarnya lebih ke India ya. Jadi agamanya doang sebenarnya yang Muslim, tapi sifatnya culture budayanya itu lebih pro ke India kalau saya perhatikan ya. Nggak ada hubungannya dengan yang namanya agama gitu, nggak. Dia tidak eh, mengambil yang namanya isu agama gitu. Sementara Konoha kan sibuk tuh ya ngebul-gebulkan si Joran gitu ya karena apa karena Muslim ya berarti dia kan Syiah bukannya warga Konoha itu membenci Syiah. Kenapa kalau misalnya ada orang seperti ini lagi naik daun kita puja-puji gitu warga Konoha kan aneh. Nggak beneran itu nggak tetap gitu ya kalau misalnya ada Muslim Syiah dikata-katain ya. Dulu juga Iran dikata-katain, sekarang Iran ketika berhadapan dengan Israel maka Iran tuh dibela mati-matian. Jadi nggak jelas sebenarnya. Pendirian kita tuh nggak jelas ya. Kita nggak benar-benar mandiri secara intelektual. Ini namanya tidak ada kemandirian secara intelektual. Harus mandiri dong ya. Jangan ke situ angin berhembus kita pergi ya. Kemudian anginnya ke utara kita ke utara gitu. Angin ke selatan kita ke selatan. Jangan seperti itu guys. Ya. Kemudian fakta yang lebih mengejutkan lagi ternyata ada sekitar 8 sampai 10 juta orang menurut data ya, perkiraan data ya. Orang yang terpapar LGBT di Konoha guys. Dan organisasinya juga ada guys ya. Dari tahun 1980-an gitu. Bukan sekarang aja guys. Ada banyak di Konoha, cuman mereka diam-diam aja gitu. Ada banyak tuh. Ya, bahkan kemarin tuh ada tuh ya seorang kakek-kakek ya, lupa saya itu di mana itu beritanya. Ada tuh kakek-kakek umur 70 tahun memperkaos kakek-kakek umur 60 tahun gitu. Jadi sesama kakek-kakek gitu. Di Konoha juga ada kok seperti itu. Cuman stereotip masyarakat ya yang miring terhadap orang-orang seperti ini sehingga mereka ini ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau menurut saya pribadi itu ya lebih baik kita ya biasa aja gitu, jangan terlalu digebor-geborkan gitu. Saya tuh salut sama agama Buddha ya. Agama Buddha itu kan nggak terlalu mempersoalkan masalah seperti ini ya. Agama Buddha yang ada di Thailand, salut banget ya. Agama Kristen juga sangat salut banget ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa agama mayoritas di Konoha itu membenci yang namanya LGBT sementara agama lain seperti Buddha, agama Kristen itu tidak terlalu membenci gitu? Apa alasannya?
Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena pemuka agamanya sudah mulai terdidik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa pemuka agama mayoritas di Konoha itu tidak terdidik ya, tapi rata-rata kalau saya perhatikan itu pemuka agama Kristen itu terdidik ya. Mereka punya sekolah guys. Ya, jadi nggak ngasal jadi pemuka agama. Ada saringannya tuh ya. Harus ada semacam saringan. Jadi kalau misalnya nih mereka jadi ustadz, misalnya nih selevel Kristen misalnya jadi pendeta, nggak boleh sembarangan. Sekolah minimal 5 tahun. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Dulu teman saya itu ada yang sekolah pendeta guys. Nah, ketika dia sekolah pendeta, nah dia tuh punya pacar tuh ya waktu dia sekolah pendeta. Pacarnya cakep banget ya. Nah, ketika dia sekolah pendeta, baru berapa semester itu ya, baru pertengahan lah ya. Mungkin dia nggak sabar apa gimana gitu ya. Hamil tuh ya, hamil duluan nikah tuh pacarnya. Apa yang terjadi? Ya dikeluarkan dari sekolah. Seketat itu ternyata guys. Agama Kristen ya. Untuk memperjuangkan pemuka agama gitu ya. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Perlu kita tiru ya. Kita sebagai warga Konoha itu ya harus ada sekolahnya dong ya. Kalau misalnya jadi pemuka agama itu harus ada sekolahnya gitu. Nggak boleh asal-asal gitu ya. Asal bisa baca udah jadi pemuka agama. Bisa menghafal udah, jangan seperti itu. Jangan mulai hafal. Tapi harus sekolah gitu ya, harus mengetahui seluk-beluk daripada agama itu secara sosiologi gitu ya, secara antropologi dan sebagainya. Kalau enggak ya kita akan tetap berkubang di dalam kebodohan, terus kita berputar-putar dalam kebodohan. Karena pemuka agama ini adalah salah satu yang paling mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Ya, sekitar kurang lebih 40-50% lah ya dipengaruhi oleh pemuka agama. Jadi kalau pemuka agama di Konoha itu sudah cerdas, pintar, maka selesai masalah kita sebenarnya guys. Ya itulah permasalahan bangsa kita tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, saya pas dihujat ya. Oh kamu benci pemuka agama ya? Enggak, saya nggak benci pemuka agama. Saya benci kalau mereka itu ya mengajarkan tentang kebodohan gitu ya, terlalu banyak hafalan gitu sehingga masyarakat kita itu bodoh gitu, nggak bisa berpikir kritis. Ketika bangsa kita itu bodoh, terlalu banyak hafalan, maka kita tidak bisa maju. Gimana mau maju coba kalau kebanyakan hafalan? Harus memacu dong ya, berpikir kritis dong, ya kan? Ya nggak sih, bro, kan gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Lalu apa yang perlu kita ambil daripada kasus Johran ini? Dia membela yang namanya LGBT gitu ya. Apa yang kita ambil? Yang kita ambil itu ya sebenarnya kalau kita berpikir rasional itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Karena di New York itu kan rata-rata mereka itu tidak rasis terhadap LGBT ya. Jadi kalau dia rasis terhadap LGBT maka mereka tidak akan dipilih. Jadi politisi itu sebenarnya harus menyesuaikan diri gitu, harus ngebunglon ya. Ngebunglon terhadap kondisi gitu, situasi gitu. Sama seperti di Konoha misalnya. Kenapa pemuka agama di Konoha itu eh, bawa embel-embel agama gitu? Kenapa? Karena itu yang dimaui oleh masyarakat gitu. Karena masyarakat itu pengen pemuka agama, pemimpin itu ya, pemimpin yang soleh gitu ya. Tapi permasalahannya ya, kesalahan kita itu hanya sebatas simbol-simbol gitu, baju, pakaian, sorban dan sebagainya ya. Banyak tuh ya rekomendasi daripada pemuka agama yang korupsi. Kita ambil contoh misalnya seperti Ustadz Abdul Somad. Gubernur rekomendasi daripada Ustadz Abdul Somad yaitu Pak Wahid sudah tersangka korupsi, iya kan? Bayangkan coba ya, seorang pemuka agama membela tuh ya, dibela tuh. Orang sudah tersangka dibela coba. Luar biasa. Coba kalau misalnya nih ya, kalau misalnya nih Abdul Somad nggak ngedukung gubernur ini, ya mungkin tidak akan menang kan. Jadi pemuka agama itu berpengaruh guys, tanpa kita sadari. Kenapa pemuka agama di Konoha itu berpengaruh? Ya karena warga Konoha itu memilih berdasarkan apa kata pemuka agama gitu. Kalau pemuka agama ngomong pilih nomor 1 gitu, ya mereka akan pilih gitu. Ini sangat-sangat mempengaruhi. Jadi permasalahan kita itu sebenarnya di pemuka agama. Kalau kita punya standar pemuka agama, standar nasional ya, SNI gitu ya, ada semacam standarisasi pemuka agama di Indonesia gitu ya, harus sekolah minimal 5 tahun gitu biar jadi pemuka agama gitu ya, kita jauh lebih bagus guys. Karena apa? Karena kesaring gitu, orang-orang yang tidak berkualitas akan kesaring gitu ya, akan tersisih dengan sendirinya gitu.
Jangan dikasih panggung ya, orang yang tidak punya ilmu ya, nggak punya kualitas gitu ya, nggak punya pemikiran-pemikiran yang rasional, dikasih panggung, ya kacau dong ya. Iya nggak sih? Ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bayangkan kalau pemuka agama itu memilih pemimpin asal-asalan gitu ya, korupsi misalnya, apa nggak hancur coba suatu wilayah, suatu negara, satu provinsi. Riau itu akan susah maju guys, kalau ya pemimpinnya seperti itu, ya. Oke, terima kasih sudah memahami video ini, ya silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami, saya kaum intelektual, salam rasional.